Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, anak-anak ini masih pagi ya, berarti semangat belajar kalian masih tinggi. Dari rumah kan udah pada mandi ya, masih fresh, masih segar kan ya? Atau ada yang nggak mandi? Ayo, siapa? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silahkan ketua muridnya untuk memimpin doa. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Atau ada yang tidak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan mengulas kembali ya materi dari pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa pertemuan minggu kemarin? Ya Windy, apa? Ya betul, jadi minggu kemarin kita itu membahas materi tentang persebaran tanah dan pembentukannya ya. Terus ada yang masih ingat gak faktor-faktor utama dalam pembentukan tanah itu apa aja? Ya Tessa, silahkan apa ayo. Iya betul ya, jadi faktor-faktor utama pembentukan tanah itu bahan induk, iklim, topografi, waktu, dan makhluk hidup. Terus ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis tanah di Indonesia itu ada apa aja? Ya juga apa? Ayo. Itu ya, tanah porsolik, tanah organoso, tanah aluvial, tanah kapur, tanah vulkanis, tanah pasir, tanah humus, dan tanah laterit. Nah, dari beberapa jenis tanah tersebut sudah jelas ya, pasti sangat banyak memiliki manfaat-manfaatnya yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup ya, terutama bagi manusia. Apa aja sih manfaat dari tanah itu? Coba di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu aja manfaat dari tanah itu apa? Ya, Tina, apa? Ya, betul ya, sebagai tempat atau media tumbuhnya tanaman ya. Nah, selain itu, tanah juga memiliki banyak manfaat yang lain ya, serta ada cara dalam pemanfaatannya agar tidak merusak lingkungan, sehingga kelestarian lingkungannya itu tetap terjaga. Nah, hal ini akan kita bahas dalam materi pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Nah, yang pertama yaitu mengenai pemanfaatan tanah. Apa aja sih manfaat tanah bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini? Yang pertama yaitu sebagai tempat aktivitas bagi makhluk hidup. Udah jelas ya, tanah itu digunakan oleh semua makhluk hidup untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan. Seperti sekarang ini kita berkegiatan yaitu belajar di atas tanah ya, walaupun itu udah ada ubinnya, tapi di bawahnya itu akan ada tanah. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu tanah sebagai penyedia unsur hara. Tanah mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan karena tanah juga berperan sebagai tempat tumbuh berbagai macam vegetasi yang berguna bagi kepentingan manusia. Nah, semakin banyak unsur hara pada tanah, maka semakin subur juga si tanaman tersebut. Nah, yang ketiga sebagai sumber mata air. Udah jelas ya kalau tanah itu dapat menyerap air dan menjadi tempat sumber air tanah seperti sumur ya contohnya. Yang keempat mengandung mineral dan barang tambang. Lapisan tanah mengandung mineral, minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu manfaat yang kelima yaitu menjadi bahan baku produksi. Misalnya seperti tanah lempung atau tanah liat itu kan dijadikan sebagai bahan utama untuk pembuatan gerabah ya. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu untuk material bahan bangunan. Udah jelas ya, tanah itu dibutuhkan atau digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan bangunan. Misalnya dalam pembangunan sekolah, rumah sakit, rumah itu kan harus ada bahan campuran tanahnya ya dalam pembuatan bangunan itu.
Manfaat yang ketujuh yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Karena tanah itu kan berperan penting dalam penyerapan air sehingga tidak terjadi banjir. Karena kan kalau airnya itu tidak diserap tanah kan nanti jadi banjir gitu kan, menguap gitu airnya. Nah, lalu manfaat yang kedelapan yaitu membantu proses pelapukan ya. Tanah itu dapat membantu proses pelapukan batuan yang akhirnya itu dapat membantu pembuatan bahan bakar, fosil, dan mineral. Nah, selain itu masih banyak manfaat lain ya dari tanah itu, karena tanah itu sangat berperan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup ya, terutama manusia. Hanya saja yang barusan Ibu jelaskan yaitu manfaat tanah secara umum atau kebanyakan tanah itu dimanfaatkan untuk itu ya. Nah, dalam pemanfaatan tanah itu harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya ya anak-anak, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu, pada tanah sering terjadi erosi ya. Nah, apa itu erosi tanah? Ya, erosi tanah yaitu suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah yang dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Nah, erosi tanah ini biasanya disebabkan oleh air hujan. Air hujan dan limpasan permukaan akan mengeras dan membawa butiran tanah sehingga bagian tanah yang kaya akan unsur haranya itu hilang atau akan tercuci ya, sehingga kesuburan tanahnya itu akan berkurang. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah erosi tanah dan untuk menjaga tanah agar tidak rusak, maka diperlukan konservasi tanah ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu konservasi tanah? Atau kata konservasinya aja dulu apa? Ayo. Iya, Bima. Betul ya. Arti konservasi itu yaitu pelestarian atau perlindungan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation ya. Nah, konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Konservasi tanah secara umum diartikan sebagai penempatan tanah pada cara penggunaan yang seharusnya atau sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Jadi jelas ya, dalam pemanfaatan tanahnya itu harus disesuaikan dengan karakteristik atau kemampuan dari tanah tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, terdapat 3 jenis teknik konservasi, yaitu secara vegetatif, mekanik, dan kimiawi. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Cara yang dapat dilakukan dari konservasi tanah secara vegetatif ini yaitu yang pertama yaitu reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Ya, reboisasi yaitu penanaman kembali pada lahan atau hutan yang gundul. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menanam tanaman penutup tanah yang berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah tersebut ya, atau mengurangi pengikisan tanah oleh air. Contohnya ada tanaman penutup tanah rendah seperti rumput dan tanaman menjalar, lalu tanaman penutup tanah yang sedang seperti semak-semak dan tanaman penutup tanah tinggi seperti pepohonan ya yang tinggi-tinggi itu. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan penanaman cara strip atau strip cropping, yaitu cara bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman yang berbeda-beda yang ditanam secara berselang-seling ya dalam strip-strip pada sebidang tanah dan disusun memotong lereng atau kontur sehingga bentuknya berbelok-belok ya. Ini yaitu merupakan salah satu contohnya ya, seperti ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, cara yang keempat yaitu dengan penanaman berganda, yaitu sistem bercocok tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu bidang tanah secara bersamaan atau bergilir. Misalnya menanam pohon singkong dengan pohon cabai gitu ya, disatukan secara bersama itu.
Nah, yang kelima yaitu menggunakan mulsa. Mulsa adalah sisa-sisa tanaman yang disebarkan di atas permukaan tanah. Mulsa ini digunakan untuk mengurangi erosi, menghambat aliran permukaan, mengatur suhu serta kelembaban tanah, dan dapat mematikan tanaman pengganggu di sekitar tanaman pokok. Nah, bahan mulsa yang paling baik yaitu berasal dari tanaman yang sulit lapuk, misalnya seperti dari batang jagung atau jerami. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini merupakan mulsa yang menggunakan bahan dari jerami. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ya ke cara atau metode yang kedua, yaitu metode mekanik. Nah, cara atau metode mekanik adalah cara pengelolaan lahan dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanahnya. Dengan tujuannya yaitu sama untuk memperlambat aliran air di permukaan dan mengurangi erosi serta menampung lalu mengalirkan aliran air permukaan. Nah, konservasi secara mekanik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan pembuatan teras atau terasering. Kalian ada yang tahu gak apa itu terasering? Atau pernah dengar sebelumnya kata terasering? Apa itu terasering? Ya, jadi terasering adalah upaya untuk mengubah permukaan tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat untuk mengurangi kecepatan aliran air permukaan dan menahan serta menampungnya agar si air itu lebih banyak meresap ke dalam tanah ya, melalui proses infiltrasi. Contohnya yaitu terasering Panyaweyan. Ini di Majalengka ya. Kalian ada yang udah pernah ke sana? Belum ya, berarti sama ibu juga belum pernah ke sana. Nah, cara yang berikutnya yaitu dengan pembuatan saluran pembuangan air dan bangunan pengendali yang dapat menahan atau mengendalikan laju erosi ya. Nah, bangunan pengendali ini dapat berupa cek dam, sumur resapan, danau, dan lahan resapan. Nah, di samping ini yaitu salah satu contoh waduk Sermo di Yogyakarta ya. Lanjut ya, metode atau teknik konservasi yang ketiga yaitu dengan cara kimiawi ya. Cara kimiawi yaitu suatu metode konservasi dengan pemanfaatan soil conditioner atau bahan-bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah sehingga si tanah itu akan tetap kuat atau resisten terhadap erosi ya. Jadi cara kimiawi ini dilakukan untuk memadatkan struktur tanah karena pada tanah yang padat itu kemungkinan akan memiliki tingkat erosi yang sangat kecil ya. Oke, salah satu cara kimiawi yang sering dilakukan adalah dengan menambahkan zat kapur pada tanah yang bersifat asam. Nah, anak-anak, materinya sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalian semuanya udah paham? Nah, bagus ya. Alhamdulillah kalau kalian udah paham semuanya. Ibu akan memberikan kalian tugas ya mengenai materi hari ini. Tugasnya kalian cari contoh gambar dari masing-masing teknik atau cara konservasi yang tadi sudah dibahas ya. Dikerjakannya dalam bentuk dokumen di Word. Gak usah di print aja ya, langsung kirim aja ke email ibu filenya biar hemat kertas ya. Waktu pengerjaannya sampai sekarang tanggal 13 ya, berarti sampai tanggal 15 saja ya. Berarti tanggal 15 kalian sudah harus mengumpulkan semuanya, kirim ke email ibu ya. Jadi kalian punya waktu 2 hari untuk pengerjaan tugas ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan seputar materi hari ini atau terkait tugasnya gitu, belum dipahami? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti ibu yang nanya dong. Boleh ya, acak aja ya siapa. Ya Dini, silahkan simpulkan materi hari ini yang baru saja udah ibu jelaskan. Ya, jadi tanah itu memiliki banyak manfaat dan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama bagi manusia ya. Nah, dalam pemanfaatannya itu diperlukan konservasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan
tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang sudah rusak oleh erosi. Ya, bagus, betul ya. Baik, sampai sini ya materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Kalian jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Apabila ada kendala atau hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya nanti di WhatsApp group. Kalian harus banyak belajar ya, banyak baca-baca buku. Terus tetap jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan, harus istirahat yang cukup ya, jangan banyak begadang. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dengan baik dan tertib ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.